Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabil Mutaroki di dalam acara LZN TV. Di samping saya sudah ada Ustadz Firdaus. Beliau ini datang jauh-jauh dari Sulawesi. Beliau yang Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nabil Mutaroki di LZN TV. Di samping saya sudah ada Ustadz Firdaus. Beliau ini dari mana? Sumatera ya. Sementara beliau adalah mahasiswa Aktif Maulana Malik Ibrahim, prodi Pendidikan Agama Islam. Kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang dengan tema Imam Al-Ghazali. Beliau akan bercerita sedikit banyak tentang bagaimana biografi Imam Al-Ghazali, riwayat pendidikan dan guru atau sebagainya. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita akan langsung kepada sumber sini. Pertanyaan pertama dari saya, Ustaz. Pertanyaan pertama yaitu apa biografi dari Imam Al-Ghazali? Baiklah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat LZN TV. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang biografi Imam Al-Ghazali secara singkat. Imam Al-Ghazali dilahirkan pada tahun 650 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1059 Masehi, di kampung kecil yang bernama Ghazala di kota Tus, tepatnya di Khurasan Irak. Ya. Jadi pada waktu itu Khurasan terkenal dengan kota pendidikan Islam, ya. Karena pusat ilmu di situ dan banyak cendekiawan Muslim yang lahir di situ, termasuk Imam Al-Ghazali sendiri. Nama lengkap Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini dijuluki Sang Hujjatul Islam atau argumentator Islam karena beliau ini banyak melakukan argumentasi tentang Islam, tentang ilmu dari Islam, tentang Islam dan lain sebagainya. Di samping itu juga beliau ini menjaga Islam dari pengaruh ajaran Islam dan dari aliran rasionalisme filosofi Yunani. Jadi sedikit itu tentang Al-Ghazali. Adapun nama Al-Ghazali ini ada dua pendapat. Pertama, nama Al-Ghazali ini disebutkan kepada pekerjaan ayahnya, yaitu tukang penenun. Jadi karena ayahnya ini ialah tukang penenun, akhirnya Al-Ghazali ini diberi dengan Imam Al-Ghazali. Nah, ada yang pendapat kedua, nama Al-Ghazali itu diambil dari desa kelahiran dia, yaitu kita Ghazala atau yaitu desa Ghazala. Dan pendapat kedua ini lebih kuat dari masyhur dipakai oleh kalangan orang Muslim pada saat itu. Sosok ayah Imam Al-Ghazali ini merupakan orang yang taat beragama, orang yang patuh dalam menjalankan syariat Islam, dan ayahnya ini Ustaz memiliki keinginan agar Imam Al-Ghazali ini dan saudara-saudaranya menjadi seorang ulama yang masyhur, yang bermanfaat ilmunya untuk depan. Jadi hal itu dapat kita lihat pada sifatnya ayahnya ini. Ayahnya ini sangat pro kepada para ulama, kepada para ahli-ahli fikih, ahli-ahli dalam ilmu agama lainnya pada masa itu. Jadi waktu kecil sebelum ayahnya Imam Al-Ghazali wafat, ayahnya ini sempat menitipkan Imam Al-Ghazali dan saudaranya kepada sahabat ayahnya, yaitu yang ada di kota Khurasan. Jadi pada saat itu Imam Al-Ghazali langsung belajar di situ bersama saudaranya. Adapun saudara beliau ini bernama Ahmad. Jadi Ahmad
bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Meskipun Imam Al-Ghazali ini dibesarkan dalam keluarga yang bisa kita sebut ekonomi yang kurang mampu, tapi keinginan beliau, tekad beliau untuk belajar agama itu sangat kuat, didukung dengan kecerdasan beliau yang sangat masya Allah sekali, gitu kan. Jadi banyak bidang-bidang ilmu yang beliau kuasai, baik filsafat, fikih, usuluddin, dan lain sebagainya. Secara singkat, akhirnya Imam Al-Ghazali pun meninggal. Imam yang bergelar Hujjatul Islam ini meninggal dunia menjelang waktu matahari akan berpusat, tepatnya pada hari Senin, tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1111 Masehi. Beliau dimakamkan di Jami'ah At-Tabi'an, ibu kota tersendiri. Itu adalah biografi. Ya, itu adalah biografi singkat tentang Imam Al-Ghazali. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Baik. Adapun riwayat pendidikan dari Imam Al-Ghazali sendiri itu bagaimana? Oh, baiklah. Riwayat pendidikan Imam Al-Ghazali ini sangatlah patut dicontohkan karena keinginan beliau, tekad beliau yang kuat untuk berkelana dari negeri dari satu negeri ke negeri lain, dari satu kota lain, hanya guna mencari ilmu, hanya guna menimba ilmu kepada ulama-ulama yang bersohor di negeri tersebut. Ya. Karena Al-Ghazali ini sejak kecil memang senang mempelajari berbagai ilmu agama, mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, dan sudah belajar dengan beberapa sekali kotanya sendiri di tanah airnya sendiri, seperti Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Riqani, ya. Jadi pada tahun 465 sampai tahun 470 Hijriah, ketika usia beliau mencapai kurang lebih 12 tahun, beliau memutuskan untuk berhijrah, berkelana mencari ilmu, mencari guru yang baru ke Mazhab Darah, ya, tepatnya di kota Jogja, untuk melanjutkan studi beliau, khususnya di dalam bidang fikih. Nah, di kota Jogja ini Imam Al-Ghazali belajar fikih dibimbing oleh Syekh Abu Nasr Al-Ismaili selama kurang lebih 2 tahun sampai 5 tahun. Ya. Jadi setelah Imam Al-Ghazali ini menyelesaikan atau menamatkan studinya di Jogja kurang lebih 5 tahun, pada usia 20 tahun Imam Al-Ghazali melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Nizamiyah Naisabur di kota Naisabur. Nah, di kota ini beliau belajar kepada Syekh Yusuf Al-Nasr, yang Syekh Yusuf Al-Nasr ini lebih dikenal dengan julukan Imam Al-Haramain atau Al-Juwaini Al-Haramain. Mungkin sahabat TV ada yang mengenal Imam Al-Juwaini ini, ya, di mana ilmu beliau itu sangat luas sekali, apalagi di dalam bidang fikih. Beliau adalah seorang ulama Syafi'iyah dan aliran Asy'ariyah, Ustaz. Ya. Jadi Syekh Al-Juwaini Al-Haramain ini merupakan ulama Syafi'iyah yang beraliran Asy'ariyah. Nah, Imam Al-Ghazali ini belajar kepada beliau sampai usia 28 tahun. Setelah Syekh Al-Juwaini meninggal dunia, tepatnya pada tahun 478 Hijriah, yang bertepatan dengan tahun 1085 Masehi, ketika telah wafat, Al-Ghazali pun memutuskan untuk berhijrah kembali, untuk meninggalkan negeri bumi tersebut, guna menimba ilmu ke negeri orang lain dan mencari guna berbagai. Kemudian Al-Ghazali pun mengunjungi Nizam Al-Mah di kota Muaskar dan mendapatkan penghormatan yang baik di situ, Ustaz. Mungkin karena kepiawaian beliau dalam berbagai ilmu, kan, sehingga beliau diberi kesempatan untuk menetap di kota tersebut, di kota Muaskar ini selama 6 tahun. Dan pada tahun 1090 Hijriah, pada tahun 1090 Masehi, beliau diangkat menjadi salah satu guru bahasa sekarang itu dosen di
Madrasah Hizbiyah ya, yang ada di Baghdad. Dia diangkat oleh perdana menteri Baghdad pada saat itu yang bernama Yusuf Malik. Ya. Selain mengajar di Hizbiyah ini di Baghdad, dia juga belajar filsafat secara otodidak. Belajar filsafat baik filsafat Yunani maupun filsafat Islam ya. Terutama pemikiran-pemikiran Farabi, Ibnu Sina yang beliau pelajari. Karena ilmu yang beliau miliki dan luas ilmu yang beliau miliki ini, beliau mendapatkan gelar dengan sebutan Bahrul Muhit, artinya lautan yang menenggelamkan. Masya Allah sekali ya Ustaz. Orang seperti Al-Ghazali yang bisa dikatakan dari negara-negaranya, dari keluarga yang kurang mampu, tapi dapat menjadi salah satu ulama dalam agama Islam, tokoh dalam Islam yang sampai sekarang ini ilmu-ilmu dia masih dikaji, masih dipelajari oleh berbagai macam institusi muslim, baik itu ulama, guru, mahasiswa, pelajar dan lain sebagainya. Karena ilmu beliau ini mencakup ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu umum seperti Ushuluddin, fikih, ilmu kalam, mantiq, filsafat dan lain sebagainya. Jadi patut sekali kita contoh perjuangan beliau ketika berhijrah dari satu kota ke kota lain, ketika berhijrah dari satu negeri lain, patut kita contoh. Untuk kita contoh, kalau kita mampu menerapkannya dalam jenjang pendidikan kita, gitu saja. Ya teman-teman, itulah adalah riwayat pendidikan yang mana Imam Al-Ghazali itu bersafar dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Untuk menyerap ilmu dari para ulama dibawa ke tempat asalnya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, baik. Adapun guru dan murid Imam Al-Ghazali. Oh baik. Sahabat yang dimuliakan, tentunya Imam Al-Ghazali ini mempunyai banyak guru dan banyak murid. Ya. Karena sudah jelas kita lihat dari perjalanan beliau yang sering berkelana dari satu negeri lain, dari satu kota lain. Kenapa? Hanya untuk menimba ilmu dari seorang ulama yang masuk pada kota tersebut atau pada negeri tersebut. Contoh, salah satu guru beliau yang sangat terkenal Ustaz itu yang saya sebut tadi, saya Al-Juwaini Al-Haramain, ya, yang ada di Naisabur. Itu salah satu guru beliau yang sangat terkenal di bidang fikih, ya. Beliau itu juga saya Al-Juwaini juga beraliran bermadrasah yang beraliran saya. Ada lagi guru beliau yang masyhur yaitu Syekh Abu Ali Al-Fadl bin Muhammad Al-Tusi Al-Parmadi. Beliau adalah seorang sufi yang kata-kata beliau itu dapat menyentuh hati. Jadi ketika beliau mengisi tausiah atau taklim kepada para jamaah, bahasa kerennya itu Ustaz, kata-kata beliau ini bisa menghipnotis para jamaah sehingga jamaah itu tersentuh dan memang terbawa dengan kata-kata beliau. Nah, Imam Al-Ghazali juga berguru kepada ahli fikih ya, yaitu Syekh Ahmad Ar-Razzaqani, kepada Imam Al-Haramain tadi yang disebutkan. Jadi itu beberapa nama-nama guru Imam Al-Ghazali yang mungkin masih banyak yang belum dapat dicatat oleh sejarah. Adapun murid tentunya Imam Al-Ghazali ini banyak memiliki murid. Apalagi ketika beliau ini akan menjadi seorang guru di madrasah dunia yang diberikan tadi oleh Perdana Menteri pada sendiri yaitu di Bali. Jadi ada beberapa murid beliau ini yang terkenal pada masa itu. Yang paling terkenal itu ada dua, yaitu Ali As-Sulami dan Ibnu Asakir. Di mana kedua tokoh ini merupakan kunci bagi tiga tokoh Islam yang terkenal yaitu Imam Muzanji, Nurul Zanji dan Salahuddin Al-Ayyubi dalam menyebarkan Islam pada saat itu.
Mungkin sahabat SNTV yang sedang menonton podcast ini sudah mengenal salah satu tokoh yang kita sebutkan tadi, yaitu Saladin Ayyub misalnya. Saladin Ayyub itu sangat, Masya Allah, merupakan panglima orang Islam pada saat itu, yang merupakan salah satu murid dari muridnya Imam Al-Ghazali sendiri. Adapun nama-nama murid Imam Al-Ghazali lain seperti Abu Tahir bin Tahir, Asy-Syibat Al-Bunani, ada Abdul Karim bin Ali bin Abi Thalib Ar-Razi, ada Abu Fatah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Burhan, ada Abu Hasan Al-Jamal Al-Islam, Abu Mansur Sa'id bin Muhammad Umar, ada Abu Hasan Sa'ad Al-Khair bin Muhammad bin Sahal Al-Ansari Al-Maghribi Al-Andalusi, ada juga Abu Sa'id Muhammad bin Yahya bin Mansur Al-Taisabur, dan terakhir ada Abu Abdullah Husain bin Hasan bin Muhammad. Jadi di antara beberapa guru dan murid Imam Al-Ghazali sendiri pasti masih banyak yang belum tercatat dalam sejarah. Mungkin yang dicatat dalam sejarah itu yang masyhur yang diketahui sejarahnya, yang diketahui kontribusinya dalam Islam bagaimana. Jadi sejarah pun dapat mudah menulis nama mereka. Begitu saja terkait penjelasan tentang guru dan murid Imam Al-Ghazali. Masya Allah sekali ya teman-teman. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Baik. Karya beliau, karya Imam Al-Ghazali. Oh baik. Karya Imam Al-Ghazali ini banyak sekali. Kita bagi dalam bidang pertama, yaitu karya beliau di dalam bidang filsafat. Karya-karya beliau dalam bidang filsafat ini banyak sekali. Saya akan menyebutkan 5. Yang pertama Al-Qissatul Mustaqim, yang kedua Maqasidul Falasif, ketiga Mihakun Nazar fil Mantiq, dia menjadi Fil Mantiq, dan Tahaful Al-Falasif. Jadi kelima karya beliau ini merupakan karya di bidang filsafat. Adapun karya beliau di bidang ilmu agama, ada kitab Al-Munqidh min Ad-Dalal, Hujjatul Haq, ada kitab Al-Lafid fil I'tiqad, ada kitab Al-Maqasid Afna Fisal Asma'illah Al-Husna, ada Jalil Quran Al-Qur'an, ada Fayasul Tafsir Bainal Islam wa Zallah, ada kitab Iskatul Anwar, dan terakhir ada kitab tafsir dan kitab ta'wil. Itu karya-karya beliau di bidang ilmu agama. Adapun karya beliau di bidang sufisme, ada kitab Mizanul Adab, ada Ihyaul Muddi, ada Bidayah Hidayah, ada Kimia Sa'adah, ada Syatul Muluk, Al-Munqidh min Ad-Dalal, dan terakhir Minhajul 'Aliyin. Jadi ada satu lagi karya beliau ini khususnya di bidang jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah penentuan hukum. Ada kitab Fathul Ghazali, Fatwa Imam Ghazali sendiri, ada Al-Wasit fi Maqam, ada kitab Tahzibul Usul, ada kitab Al-Mustashafi Ilmu Usul, dan terakhir Asasul Qiyas. Jadi dasar-dasar qiyas beliau pun mengarang kitab tersebut. Jadi dari keempat yang tersebut, pertama dalam bidang filsafat dan ilmu agama, dan sufisme dan jurisprudensi, pasti masih banyak karya-karya beliau yang belum diketahui oleh umat Islam. Mungkin sejarah belum sempat mencatat, atau kalau sejarah belum mengetahui karya-karya beliau, mungkin ada yang hilang atau bagaimana. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita juga masih dapat merasakan ilmu-ilmu yang beliau karang dulu, sehingga sekarang kita dapat mempelajari buku tersebut. Jadi karyanya Imam Al-Ghazali ini dapat kita kelompokkan menjadi 69 kitab. Nah, dari 69 ini cuma 22 kitab yang dilakukan. Jadi totalnya semuanya 47 yang memang tidak dilakukan. Yang tadi baru saya sebutkan berapa? Ya, dari bidang filsafat saja saya cuma menyebutkan 5. Dari bidang ilmu agama saya cuma menyebutkan 8.
dan Yesus saya juga 7, dan bidang jurisprudensi cuma saya sebutkan 5. Pasti masih banyak, dan pasti masih banyak karya-karya Imam Al-Ghazali yang masih belum tertulis. Nah, di antara karya-karya beliau yang sangat terkenal itu adalah yang Ulumuddin. Mungkin Ustaz Nabi Muhammad sendiri tahu kan tadi ya, sangat betul sekali tentang kebangkitan ilmu agama ya. Buku ini, kitab Ihya Ulumuddin ini mencakup hampir semua bidang besar, baik fikih, ilmu kalam, dan tasawuf. Kitab ini membahas tentang akidah dan prinsip dalam membersihkan jiwa, dan lebih jelasnya tentang penyakit hati, tentang cara bagaimana kita membersihkan hati dari sifat riya, sifat dengki, hasad, iri, dan lain sebagainya. Dan bagaimana cara kita mendidik hati kita agar hati kita ini selalu tawadu dan lurus dan benar. Mungkin untuk karya-karya beliau hanya itu yang bisa saya ceritakan. Nah, sahabat sekalian, beliau ini kayaknya dalam bidang ilmu itu banyak sekali. Iya, sangat banyak sekali. Menguasai segala bidang. Menguasai segala bidang. Contoh ilmu suluki, ilmu mandi, ilmu fikih, ilmu kalam, filsafat. Bahkan filsafat itu Yunani dan Islam, beliau belajar. Jadi memang tidak salah jika umat Islam memberikan ilmu kepada beliau Hujjatul Islam dan Bahrul Muhrim. Jadi sebagai argumentator Islam yang menyelamatkan Islam dari pemikiran-pemikiran ajaran rasionalisme Yunani, dari ajaran-ajaran bid'ah, gitu kan? Dan juga dijuluki sebagai lautan yang menenggelamkan. Karena memang ilmu beliau itu besar sekali luas. Bahkan samudra itu dalam, sangat dalam dan menguasai sekali. Saya juga ketika dulu di pondok sempat pernah belajar kitab beliau, kita belum sendiri. Jadi memang detail. Beliau menjelaskan setiap hukum, pasti mencantumkan setiap dalil-dalil atau gagasan dari setiap mazhab. Contoh, misalkan salat, hukumnya gini-gini, ada apa? Pendapat dari Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Malik. Selanjutnya yang saya ingin tanyakan adalah pemikiran Al-Ghazali, pemikiran dalam bidang agama atau filsafat atau pendidikan. Jadi pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali itu Ustaz sangat luas sekali. Contoh dalam bidang filsafat. Jadi secara tegas Al-Ghazali ini menolak segala bentuk pemikiran filsuf metafisik non-Islam seperti Aristoteles. Kenapa? Karena pemikiran Aristoteles itu tidak dilandasi dengan keyakinan dan Tuhan. Mungkin. Jadi seperti Aristoteles yang tidak dilandasi dengan keyakinan dan Tuhan. Jadi Imam Al-Ghazali ini berupaya untuk membersihkan filsafat Islam dari pengaruh para pemikir Yunani yang dilakukan oleh dia ini dikenal dengan teori vokasionalisme, ya. Jadi upaya yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali ini dalam membersihkan filsafat Islam dari pengaruh Yunani itu disebut dengan vokasionalisme. Ada pemikiran beliau dalam bidang pendidikan. Tadi kan kita membahas dalam bidang filsafat ya. Sekarang kita mau membahas tentang pemikiran beliau dalam bidang pendidikan. Beliau sebenarnya perspektif Imam Al-Ghazali ini dalam pendidikan itu bersifat religius, bersifat religius. Kenapa? Karena menurutnya pendidikan yang benar itu ialah pendidikan menjadi sarana untuk mendekatkan seorang imam, seorang hamba kepada Rabbnya, pada Tuhannya. Pendidikan juga dapat mengantarkan manusia ke arah yang lebih baik, juga dapat mengantarkan manusia untuk mencapai keutamaan, ya. Dapat membentuk manusia menjadi karakter yang lebih baik dalam bersosialisasi dan lain sebagainya. Untuk mencapai semua itu, dunia pendidikan harus memperhatikan beberapa faktor yang urgent, ya. Seperti pendidikan harus menempatkan pengetahuan di posisi yang terhormat. Jadi betul sekali pandangan Imam Al-Ghazali ini bahwasanya
Pendidikan harus menempatkan ilmu itu kepada pengalaman. Bagaimana kalau kita menempatkan ilmu kepada kalau kita tidak bisa menghormati ilmu, bagaimana ilmu bisa diserap? Zaman sekarang mungkin banyak yang berilmu tapi kurang menghargai. Jadi ada bagaimana cara kita berada kepada ilmu, bagaimana cara kita berada kepada orang yang ada kita. Karena ada kompetisi, ada itu dari ilmu. Dan dari Ustaz pemikiran beliau dalam bidang tersebut. Jadi Imam Al-Ghazali ini sebagaimana umumnya para sufi-sufi yang lain meletakkan tasawuf tetap dalam syariat. Jadi tasawuf beliau itu tidak keluar dari koridor syariat. Baginya tasawuf itu tidak boleh dipisahkan dari syariat. Karena kenapa? Syariat itu ibaratkan sebagai wadah dan tasawuf sebagai isi. Selanjutnya, kontribusi Imam Al-Ghazali itu berkontribusi dalam bidang apa? Baik, kontribusi Imam Al-Ghazali ini sangat besar dalam dunia Islam ya. Baik itu dari karya, baik itu dari pemikiran beliau, bahkan dari ilmu yang lain. Contoh kontribusi beliau dari segi karya, dari karya beliau. Para filsafat Islam sekarang pasti banyak mengkaji ilmu-ilmu yang telah dituliskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau. Contohnya di kitab Al-Qisas Mustaqim, contohnya pasti banyak filsuf filsafat Islam yang sekarang, cendekiawan Islam sekarang mempelajari buku beliau tersebut, menjadikan rujukan sebagai referensi. Bagaimana sih filsafat itu menurut pandangan Al-Ghazali? Bagaimana pendapat Al-Ghazali tentang filsafat? Bagaimana pendapat Al-Ghazali tentang perbandingan antara filsafat Yunani dan pendapat filsafat Islam antara Barat dan Timur? Adapun kontribusi beliau dari segi pendidikan, dari beliau telah mengajar di madrasah di Baghdad. Jadi pasti banyak ilmu yang telah beliau salurkan kepada muridnya, dan muridnya pun mempunyai murid lagi. Terus begitu Ustaz. Bahkan kita sekarang bisa disebut sebagai murid beliau, tapi sekarang lagi. Kenapa? Karena kita juga mempelajari kitab beliau seperti itu. Nah, kalau kontribusi beliau dari segi pemikiran banyak Ustaz. Contoh dari filsafat ya, dari segi pendidikan, dari segi tasawuf, banyak sekali. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, dari pemikiran beliau menunjukkan bahwasanya tasawuf itu tidak boleh keluar dari syariat. Kenapa? Karena syariat itu sebagai wadah dan tasawuf isinya. Jadi kontribusi beliau itu sangat bagus, sangat baik, lagi dan tuntaslah bagi dunia Islam sekarang. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir Ustaz. Oh, baik. Komentar atau tanggapan dari Ustaz sendiri terhadap Imam Al-Ghazali. Oh, baik. Sekarang berarti pertanyaan saya ya. Baiklah, sahabat ini, menurut saya suka dengan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Contohnya bahwasanya secara tegas beliau menolak semua filsuf Yunani yang dilandaskan tidak ada keyakinan terhadap Tuhan. Saya sepakat dengan itu. Secara pribadi saya juga menolak. Karena memang kita sadari filsafat itu merupakan ilmu yang benar-benar kekal. Tapi tidak bisa dipungkiri, setiap kekuasaan Tuhan itu akal pasti ada yang tidak bisa mencapainya. Pasti tidak bisa. Jadi betul yang dikatakan Imam Ghazali. Jadi saya sejalan dengan pemikiran beliau tentang filsafat ya. Dan dari segi pendidikan juga beliau mengemukakan bahwa pendidikan itu ialah cara yang baik untuk mendekatkan seorang ibad, seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Kenapa? Karena dalam pendidikan seseorang itu bisa tahu siapa sih Tuhannya. Seorang bisa tahu siapa sih nabinya, bagaimana sejarah hidup nabinya. Orang-orang bisa tahu bagaimana cara menjalankan syariat dalam agama. Orang bisa tahu dalam mempelajari pelajaran-pelajaran itu semua dalam pendidikan. Jadi
gagasan-gagasan. Jadi saya sepakat, saya setuju dengan argumen beliau, saya setuju dengan gagasan-gagasan beliau, dan kita doakan semoga beliau tetap berada di sana dengan damai, tenang, dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita semua, Ustaz Nabil Mutawaki dan teman-teman sahabat LNC sekalian akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di jannah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin para sahabat LNC yang menonton acara ini, jikalau ada penjelasan saya tentang Imam Al-Ghazali yang kurang berkenan atau kurang pas atau ada yang salah, boleh sahabat LNC untuk meluruskan agar saya dapat lebih teliti dan mempelajari tokoh-tokoh Islam. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Firdaus tentang pemaparan materi yang sangat luar biasa. Selesai sudah kita acara pada hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya